seluruh siswa kelas 11 IPA. Saya ucapkan selamat belajar, selamat datang di pembelajaran online untuk mata pelajaran biologi pada hari ini. Saya yakin kamu ada sukacita semuanya karena baru memulai pelajaran baru di tahun ajaran baru 2020-2021 di tingkatan kelas yang baru. Dan saat ini untuk pertama kita akan belajar bab 1 tentang sel. Sekali lagi, bab 1 tentang sel. Bagi yang punya buku paket, dipersilakan membuka buku paketnya. Nah, ada pun kompetensi dasar untuk materi sel pada hari ini, yaitu menjelaskan komponen kimiawi, penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, itu kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan belajar sel ini adalah melalui pembelajaran ini kamu bisa mengamalkan agama yang dianut. Kemudian setelah belajar ini kamu memiliki sikap jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, peduli, memiliki sikap sopan santun yang lebih lagi, responsif, proaktif, dan percaya diri. Kemudian setelah belajar ini kamu bisa menjelaskan sejarah penemuan sel dan teori sel. Berikutnya kamu bisa menjelaskan tentang ukuran sel dan dapat membandingkan struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai pada hari ini. Baik, kita akan mulai belajar biologi yang pertama tentang sel sebagai penyusun tubuh. Tentang sel, ya sel. Nah, apa sih sel itu? Semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Dalam beberapa teori, dua ilmuwan mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Nah, maksud dari struktural itu tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel sehingga sel disebut unit struktural makhluk hidup. Komponen kimiawi penyusun sel. Nah, semuanya kegiatan kehidupan sel merupakan kegiatan dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel itu disebut plasma. Senyawa kimia dalam sel itu dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu senyawa organik dan anorganik. Komponen penyusun sel organik dalam protoplasma berupa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik berupa air dan garam, gas-gas seperti oksigen, nitrogen, CO2, dan amonia. Struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, apa sih bedanya ya? Sel prokaryotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran atau selaput, atau biasanya terdapat pada makhluk hidup uniselular atau sel tunggal seperti bakteri, gagang biru, paramecium, nah seperti itu. Sedangkan sel eukaryotik itu memiliki membran sel yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, sel itu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama, membran sel atau disebut juga selaput plasma. Nah, membran sel merupakan lapisan pembatas antara isi sel dan lingkungan luarnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma itu terletak di luar inti sel. Nah, sitoplasma itu tersusun dari cairan dan padatan. Cairan itu disebut sitosol yang bersifat koloid karena adanya protein dan RNA. Sedangkan padatan sitoplasma itu adalah organel-organel.
Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi biokimia terapungnya beberapa organel sel. Yang ketiga adalah organel sel. Nah, organel sel ini ada beberapa macam. Ada nukleus, RE, lisosom, badan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Nukleus ini terdiri dari selaput inti, cairan inti, dan anak inti. Nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam sel itu terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sistemasis protein. Yang kedua, RE atau kepanjangan dari retikulum endoplasma. Nah, RE ini merupakan sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Nah, seperti ini gambarnya. RE dibedakan menjadi dua tipe, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar itu ditempeli ribosom, sedangkan RE halus itu tidak ditempeli ribosom. RE kasar berfungsi sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom. RE halus berfungsi menyintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Nah, yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi ini terbentuk seperti kantong pipih, dibatasi oleh membran. Nah, pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Fungsi badan Golgi yaitu 1. Membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan. 2. Membentuk vesikula atau kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi. Yang ketiga, membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang keempat, tempat pembentukan zat-zat sekresi dan menyekresikan keluar sel. Nomor 4, mitokondria. Nah, mitokondria ini terdapat pada sel eukariotik. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Yang kelima, lisosom. Lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Fungsinya yaitu 1. Melakukan pencernaan intrasel. 2. Autolisis adalah penghancur diri sel. Yang ketiga, autofagi untuk menyingkirkan struktur-struktur asing. Yang keempat, eksotisosis adalah pembebasan enzim keluar sel. Nomor 6, badan mikro. Nah, sebelumnya kita sudah membahas badan Golgi ya. Bedanya apa sih teman-teman ya? Badan Golgi dengan badan mikro. Badan mikro itu ada dua, yaitu proksisom dan glioksisom. Proksisom itu mengandung enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen proksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Sedangkan glioksisom hanya terdapat di tumbuhan. Glioksisom ini mengandung enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Yang ketujuh adalah plastida. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang kedelapan, vakuola. Nah, vakuola ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Tapi dalam sel hewan itu terdapat vakuola tapi ukurannya sangat kecil. Fungsinya untuk menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin, tempat penyimpanan zat, dan tempat penimbunan sisa metabolisme. Yang kesembilan, ribosom. Ribosom terdapat pada sitoplasma secara bebas dan terikat pada RE atau retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Yang ke-10, sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol yang memiliki jumlah sepasang disebut sentrosom. Ketika sel membelah, sentriol bereplikasi dan menghasilkan benang-benang spiden untuk melekatnya kromosom. Yang ke-11, sitoskeleton atau rangka sel. Berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan membentuk dan memberi kekuatan mekanik sel. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel.
Sel prokariotik akan selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan Re. Ada dua jenis Re. Re kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan Re halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur bas seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk.
Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Nah, demikian pembelajaran kita yang pertama pada pertemuan pertama kali ini. Harapan ibu kamu semuanya di rumah dalam keadaan sehat, happy selalu, dan tentu menjaga kesehatan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.